Lala, kamu sadar nggak? Ramadan udah masuk 10 hari terakhir. Rasanya baru kemarin kita heboh nyobain berbagai menu buka puasa, sekarang udah mau selesai aja. Iya, cepet banget. Kayaknya aku masih kurang maksimal nih ibadahnya. Kamu sendiri udah ada rencana buat buka puasa di 10 hari terakhir. Nah, itu dia. Aku kepikiran buat bikin buka puasa bersama anak-anak kelas. Tapi jangan sekadar makan-makan, kita harus bikin sesuatu yang lebih bermakna. Wah, gue suka gaya lo. Jadi, selain buka puasa, kamu mau ngapain lagi? Aku kepikiran buat bagi-bagi takjil dulu di depan masjid kampus, terus kita lanjut dengan tausiah dari Ustadz Asep sebelum akhirnya buka puasa bersama. Gimana? Wih, keren. Ini baru buka puasa yang berkah. Ada berbagi, ilmu, dan kebersamaan. Aku setuju banget. Oke, kalau gitu kita harus bagi tugas. Kamu bagian apa nih? Aku bisa urus koordinasi dengan pihak masjid buat izin bagi-bagi takjil. Terus, aku juga bisa hubungi Ustaz Asep buat jadwal tausiahnya. Mantap, aku bakal urus konsumsi buat buka puasa, plus cari donatur buat takjil gratis. Kita bisa ajak teman-teman juga buat nyumbang atau bantu bagi-bagi. Setuju. Tapi kita mau bagi takjil apa aja nih? Biar nggak cuma kolak doang. Aku kepikiran takjil yang simple tapi mengenyangkan, kayak kurma, es buah, sama gorengan. Mantap, jangan lupa air mineral juga. Kadang orang terlalu fokus ke makanan manis, padahal air putih itu penting banget buat hidrasi. Kamu bener juga. Oke, kalau gitu kita cari teman-teman yang mau nyumbang bahan atau dana. Kita bisa bikin grup WhatsApp buat koordinasi. Sekarang kita susun rundown acara biar nggak keteteran. Setuju, aku coba susun ya. Kira-kira jam setengah 5 sampai jam setengah 6, kita bagi-bagi takjil gratis di depan masjid kampus. Kemudian jam setengah 6 akan ada tausiah oleh Ustaz Asep di kelas. Jam 6:10 sampai jam setengah 7, doa bersama dan buka puasa bareng. Kemudian jam setengah 7, sholat maghrib berjamaah. Gimana? Wah, ini bakal jadi acara yang super berkah. Insya Allah. Ya udah yuk. Kemana? Ke ruangan Ustadz Asep. Katanya kamu yang mau hubungi Ustadz. Iya, kamu antar aja ke ruangan Ustadz Asep. Nanti aku yang masuk. Aku takut nyasar. Nyasar ke kantin maksudmu? Kamu tahu aja. Emang kamu tahu ruangannya Ustadz Asep lah? Tahu, aku pernah menghadap beliau sebelumnya. Belok kanan, belok kiri, belok kanan lagi. Baru nyampe. Itu ruangan Ustadz Asep? Bukan. Lah ruangan siapa? Bukan, itu ruangan Ibu Dewi. Lah, gimana sih lah? Enggak kobar bercanda. Itu udah sampai ruangannya. Ya udah, aku tunggu depan masjid ya. Nanti kita pulang bareng. Siap bos. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam Lala, ayo silahkan duduk. Terima kasih Ustadz. Gimana lah, ada bawa apa ini? Bawa takjil ya buat Ustadz. Mohon maaf Ustadz belum, rencananya mau ngajakin takjilan, sama bawa niat baik. Oh gitu, bercanda kok. Jadi, ada angin apa nih Lala mampir ke ruangan saya? Nggak ada angin, Ustadz, adanya niat baik. Saya mau ngobrol sebentar soal acara buka puasa bersama kelas. Buka puasa bersama, menarik nih. Lanjut, saya dengarkan. Jadi begini, Ustadz, saya dan teman-teman kelas mau ngadain acara buka puasa bersama di kampus. Tapi kami nggak mau acaranya cuma makan-makan doang. Kami pengen ada sesi tausiah biar makin berkah. Wah, bagus. Saya suka kalau ada mahasiswa yang ingat akhirat, bukan cuma ingat tanggal deadline tugas. Nah, makanya kami kepikiran ngajak Ustadz buat ngisi tausiah sebelum buka puasa. Masya Allah, amanah besar nih. Tema apa yang kalian mau? Kami pengen Ustadz bahas tentang keutamaan 10 hari terakhir Ramadan dan Lailatul Qadar. Soalnya banyak di antara kami yang masih bingung cara memaksimalkan ibadah di akhir Ramadan. Wah, pas banget. 10 hari terakhir itu momen spesial. Kalau Ramadan itu ibarat pertandingan sepak bola,
10 hari terakhir adalah babak final. Wah, analogi yang seru, Ustadz. Iya dong, sayangnya, banyak orang yang di awal Ramadan semangat, di tengah mulai kendor, dan di akhir malah sibuk belanja buat lebaran. Nah, itu yang mau kami hindari, Ustadz. Kami mau biar di penghujung Ramadan, justru ibadah kami makin kuat. Oke, acaranya kapan nih? Jangan sampai saya bentrok sama undangan buka puasa dari grup dosen, soalnya kalau di sana menunya high class. Tenang, Ustadz. Acara kami diadakan hari Jumat depan. Mulainya dari jam 16.30 buat bagi-bagi takjil, terus lanjut tausiah jam 17.30 di kelas sebelum buka puasa. Jumat, wah, alhamdulillah kosong. Insya Allah saya bisa hadir. Alhamdulillah. Wah, teman-teman pasti senang banget nih. Tapi, ada satu syarat sebelum saya setuju mengisi tausiah. Maksudnya gimana, Ustadz? Jadi gini, Lala, tahun lalu, saya pernah ceramah sebelum buka, terus ada mahasiswa yang tiba-tiba nanya, Ustadz, di surga itu ada makanan apa aja? Saya jawab, ada daging burung yang dimasak sesuai keinginan. Malah saya sendiri yang langsung kebayang ayam goreng. Waduh, saya pastikan nggak ada yang nanya kayak gitu, Ustadz. Karena kalau sampai ada yang nanya soal makanan di surga, saya langsung tutup sesi tanya jawab dan ngajak buka duluan. Siap, Ustadz. Lala, insya Allah saya siap. Semoga acaranya lancar dan penuh berkah. Amin. Terima kasih banyak, Ustadz. Semoga Allah membalas kebaikan Ustadz dengan pahala berlipat ganda. Amin. Dan semoga makanannya juga berlipat ganda biar cukup buat semua. Insya Allah cukup, Ustadz. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, seru banget ya bagi-bagi takjil gini. Lihat wajah bahagia orang-orang tuh rasanya adem banget. Benar, ternyata kebahagiaan nggak cuma dari menerima, tapi juga dari memberi. Iya betul. Yuk kita ke ruangan kelas. Sepertinya Ustadz Asep dan beberapa teman lainnya sudah menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu saja nikmat Ramadan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, beserta keluarga dan sahabatnya. Adik-adikku sekalian, mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya saya dapat mengisi acara tausiah buka puasa bersama ini. Meskipun perut mulai keroncongan dan di pikiran sudah terbayang es buah, kolak, dan gorengan, tapi insya Allah kita isi waktu menunggu maghrib ini dengan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar makanan, yakni ilmu dan renungan tentang Ramadan. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa sih kita perlu tausiah dulu? Langsung makan aja nggak bisa. Saya ingat waktu mahasiswa dulu, kalau ada buka puasa bersama, yang ditunggu bukan tausiahnya, tapi kapan makanan dibagikan. Ada yang pernah begitu, jujur aja, tapi tenang, saya nggak akan bikin kalian bosan. Saya janji ini akan jadi obrolan santai tapi penuh makna, karena kita akan bicara tentang sesuatu yang sangat spesial, 10 hari terakhir Ramadan dan Lailatul Qadar. Coba saya tanya, kalau kalian punya ujian final, lebih serius belajar di awal semester atau di hari-hari terakhir sebelum ujian? Pasti di hari-hari terakhir, kan? Biasanya baru sadar, ya Allah, selama ini ngapain aja. Tiba-tiba jadi rajin baca, bikin rangkuman, begadang, dan seolah-olah semua ilmu bisa masuk dalam semalam. Nah, begitu juga dengan Ramadan, 20 hari pertama itu seperti masa kuliah biasa. Tapi 10 hari terakhir, itulah fase final exam-nya Ramadan. Allah memberikan kesempatan emas bagi kita untuk mengejar pahala luar biasa yang mungkin kita lewatkan di hari-hari sebelumnya. Rasulullah sendiri, ketika masuk 10 hari terakhir, semakin giat ibadahnya. Sampai-sampai beliau mengencangkan ikat pinggang, bukan berarti diet atau nggak makan, tapi artinya beliau lebih serius dan lebih banyak menghabiskan malamnya untuk beribadah. Siapa di sini yang suka dapat cashback atau diskon gede-gedean? Nah, Lailatul Qadar itu seperti diskon besar-besaran dari Allah. Bayangkan,
Satu malam beribadah, pahalanya lebih baik dari 1000 bulan, itu sama dengan 83 tahun lebih. Artinya, kalau kita sholat, zikir, atau baca Al-Quran di malam itu, seolah-olah kita melakukannya selama 83 tahun tanpa henti. Investasi ibadah paling menguntungkan, tapi masalahnya, kapan tepatnya Lailatul Qadar terjadi? Rasulullah tidak memberi tahu tanggal pastinya, hanya mengatakan bahwa ia terjadi di malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir Ramadan. Jadi bisa malam 21, 23, 25, 27, atau 29. Kenapa dirahasiakan? Supaya kita semangat mencarinya. Bayangkan kalau kita tahu Lailatul Qadar itu selalu tanggal 27, pasti orang-orang cuma rajin di malam itu, sementara malam lainnya dibiarkan berlalu. Saya ingin cerita satu kisah menarik. Ada seorang tukang roti di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Setiap kali membuat roti, dia selalu berzikir dan beristighfar. Suatu hari, Imam Ahmad, ulama besar yang sangat terkenal, berkunjung ke daerahnya. Tapi karena tidak ada yang mengenal beliau, beliau harus menginap di masjid. Tapi penjaga masjid tidak mengizinkan beliau tidur di dalam, jadi Imam Ahmad terpaksa tidur di luar masjid. Tiba-tiba, seorang tukang roti melihatnya dan mengundang beliau menginap di rumahnya. Di rumah itu, Imam Ahmad melihat bahwa si tukang roti ini terus beristighfar sambil bekerja. Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama kamu melakukan ini?" Tukang roti itu menjawab, "Sudah bertahun-tahun." Imam Ahmad bertanya lagi, "Apa manfaatnya yang paling kamu rasakan dari kebiasaan ini?" Tukang roti itu menjawab, "Setiap doa yang saya panjatkan, selalu dikabulkan Allah, kecuali satu." Imam Ahmad penasaran, "Apa doamu yang belum dikabulkan?" Tukang roti menjawab, "Saya berdoa agar suatu hari bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal." Imam Ahmad terkejut dan berkata, "Subhanallah. Allah tidak hanya mengabulkan doamu, tetapi bahkan mengantarkan Imam Ahmad langsung ke rumahmu." Apa pelajaran dari kisah ini? Bahwa istighfar, doa, dan ibadah yang konsisten bisa membuka pintu keajaiban. Maka, di 10 hari terakhir Ramadan ini, jangan pernah lelah berdoa dan beribadah. Siapa tahu Allah memberikan kejutan indah dalam hidup kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir ini? 1. Perbanyak ibadah malam tarawih, jangan bolong-bolong, ditambah dengan sholat tahajud. Nggak usah mikir harus lama banget, yang penting konsisten. 2. Perbanyak doa, terutama doa Lailatul Qadar. Rasulullah mengajarkan doa spesial di malam-malam ini, Allahumma innaka, afuwun tuhibul, afwa fa'fu ani. Ya Allah, Engkau maha pemaaf, Engkau menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku. 3. Perbanyak sedekah. Kalau di awal Ramadan kita sibuk jajan, di akhir Ramadan coba lebih banyak berbagi. Sedekah di malam Lailatul Qadar pahalanya seperti 83 tahun bersedekah 4. Baca Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Minimal tambah sedikit dari biasanya. Yang tadinya sehari cuma 1 halaman, tambah jadi 2, 5, kalau bisa, sempatkan beritikaf di masjid. Walaupun hanya beberapa jam, itu sudah sangat berharga. Adik-adikku sekalian, Ramadan ini akan segera berlalu. Jangan sampai kita menyesal di akhir nanti. Manfaatkan 10 hari terakhir ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan hanya sibuk mencari diskon THR, tapi lupa mencari pahala yang lebih besar. Saya doakan semoga kita semua dipertemukan dengan Lailatul Qadar, diampuni dosa-dosanya, dan menjadi pribadi yang lebih baik setelah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sekian tausiah dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga perut kita tetap kuat menunggu azan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lala, akhirnya selesai juga acara buka puasa bersama kita. Gimana perasaan kamu sekarang? Lega, bangga, atau masih kepikiran gorengan yang tadi cepat banget habis? Jujur, Bar, semua campur aduk sih. Lega karena acaranya selesai dengan lancar, bangga karena kita berhasil ngumpulin banyak orang, tapi juga masih shock gara-gara gorengan lenyap dalam 0,3 detik. Itu rekor dunia nggak sih? Serius, aku baru mau ambil risol 1, tiba-tiba piringnya kosong. Kayak ada makhluk tak kasat mata yang nyedot semuanya. Harusnya kita pasang CCTV biar tahu siapa pelakunya.
Bisa jadi ada ninja di antara kita bar. Ninja pencuri gorengan. Atau jangan-jangan panitia sendiri. Kita sibuk atur acara, mereka sibuk atur strategi serbu makanan. Astaga, konspirasi nih. Tapi ngomong-ngomong dari semua bagian acara tadi, menurutmu yang paling sukses bagian mana? Kalau menurutku, bagian tauziah tadi keren sih. Ustadz Asep bisa bikin pembahasan tentang 10 hari terakhir Ramadan jadi ringan dan seru. Aku nggak ngangka malah senyum-senyum sendiri di tengah tauziah. Iya, aku juga suka banget pas beliau cerita tentang tukang roti yang doanya terkabul ketemu Imam Ahmad. Itu bikin aku mikir, wah, jangan-jangan doa kita yang belum terkabul itu sebenarnya lagi diproses, ya. Benar, berarti kita harus lebih banyak istighfar dan doa biar semua hajat kita tercapai. Nah, kalau bagian yang menurutmu kurang gimana? Jujur ya, bagian pembagian makanan tuh chaos banget. Panitia kayaknya kurang siap. Aku lihat ada yang sampai rebutan es buah. Itu bukan buka puasa, itu survival game. Benar, aku tadi sempat mikir kita harus kasih nomor antrian kayak di bank. Satu-satu gitu. Nomor 001, silakan ambil takjil. Iya, atau kayak antrean vaksin COVID. Ada yang manggil pakai mic, peserta dengan nomor urut 23, silakan maju. Jaga jarak, tolong jangan dorong-dorongan. Aduh, itu lucu banget. Tapi beneran sih, kita harus evaluasi bagian itu. Mungkin tahun depan kita harus pakai sistem kupon atau ada panitia khusus yang ngatur. Akbar, setuju. Terus, soal tempat juga sih. Tadi gue lihat ada beberapa orang yang nggak. Setuju. Terus, soal tempat juga sih. Tadi gue lihat ada beberapa orang yang nggak kebagian tempat duduk. Mereka jadi lesehan di pinggir sambil mepet-mepet tembok. Itu antara lagi khusyuk atau lagi nangis karena capek berdiri. Kasihan banget ya. Tahun depan kita harus pastiin tempat duduk cukup buat semua orang. Atau enggak, kita sewa tikar yang luas biar semua bisa duduk nyaman. Nah, benar. Jangan sampai ada yang lebih fokus cari tempat duduk daripada dengar tausiah. Setuju. Terus bagian lain yang perlu dievaluasi adalah soal sound system. Lo sadar nggak, tadi ada momen mikrofon Ustadz Asep tiba-tiba mati terus suaranya hilang. Ya ampun, iya, aku kira Ustadz Asep tiba-tiba pakai ilmu silent mode. Semua orang hening, tapi bukan karena hikmat, tapi karena nggak dengar apa-apa. Iya. Aku sampai lihat beberapa orang di barisan belakang pakai ekspresi bingung. Mungkin mereka mikir, ini ceramahnya pakai bahasa isyarat atau gimana. Tahun depan kita harus pastiin sound systemnya nggak bikin kejutan kayak gitu. Oke, berarti dari hasil evaluasi ini kita punya beberapa catatan penting. 1. Manajemen makanan harus lebih rapi. 2. Tempat duduk harus cukup buat semua orang. 3. Sound system jangan suka iseng mati sendiri. Betul. Oh, ada satu lagi yang perlu diperbaiki. Apaan tuh? Dokumentasi. Kamu sadar nggak, foto-foto yang diambil tadi banyak yang ngeblur atau momennya aneh. Aduh, iya. Aku lihat ada foto yang isinya cuma tangan megang sendok. Maksudnya apa coba? Terus ada juga foto yang kayaknya diambil pas orang lagi ngunyah. Mukanya auto absurd semua. Ya ampun, kasihan yang ke-capture pas lagi mangap. Tahun depan kita harus punya fotografer yang lebih profesional. Jangan yang asal jepret tanpa lihat momen. Oke, catat. Nah, dari semua evaluasi ini, menurutmu acara kita ini sukses atau masih banyak yang kurang? Kalau dibanding acara tahun lalu, menurutku tahun ini jauh lebih baik. Walaupun ada kekurangan, tapi overall acaranya seru, banyak ilmu, dan momen kebersamaannya dapet banget. Setuju. Yang penting kita belajar dari pengalaman, biar tahun depan bisa lebih baik lagi. Betul. Jadi kesimpulannya, acara buka puasa ini tetap sukses meskipun masih ada drama. Bener banget. Kamu turunin aku di depan deh. Aku masih ada yang mau dibeli. Biasa titipan mama. Oke deh. Terus kamu ke rumahnya gimana? Aman. Nanti papa jemput.